Siapa sangka ambisi gila Lexus dalam melahirkan sebuah supercar harus memakan waktu hingga 1 dekade penuh. Setiap inci bagian LFA adalah sebuah perwujudan obsesi tanpa batas, di mana kesempurnaan dikejar tanpa memedulikan biaya. Sebuah simfoni yang bahkan lebih F1 daripada mobil F1 itu sendiri. Bahkan sang legenda Jeremy Clarkson tanpa ragu menyebutnya sebagai mobil terbaik yang pernah ia kendarai seumur hidup. Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana obsesi Jepang melahirkan sebuah mahakarya dalam wujud sebuah mobil. Sebelum nama LFA ada, LF adalah nickname khusus yang dipakai untuk setiap mobil konsep dari brand mewahnya Toyota di Amerika, yaitu Lexus. LF adalah singkatan dari Lexus Future. Pertama kali digunakan di tahun 2003 untuk mobil konsep LF Strip X dengan bentuk berupa SUV. Cikal bakalnya dari Lexus RX. Lalu ada LF Strip CH untuk konsep hatchback, cikal bakal dari Lexus CT. LF Strip C untuk bentuk convertible, ada juga LF Strip S, LF Strip CC, LF Strip GH, LF Strip LC, dan juga yang akan gue bahas di sini LF Strip A. LFA pertama kali digagas oleh Haruhiko Tanahashi, seorang insinyur Toyota yang pernah mengerjakan sasis model Crown, Swarer, dan juga Aristo. Sampai akhirnya dia diangkat sebagai kepala insinyur Lexus untuk memimpin proyek tanpa batas, yang dimana dia diizinkan untuk mengejar teknologi, material, dan kemampuan baru untuk membuat supercar sejati. Hingga dia mengajak sang legenda test driver dari Toyota, Hiromu Naruse, yang pernah menguji Supra, MR2, Celica, bahkan 2000 GT-Man. Biar komplit, Naruse juga mengajak murid kesayangannya, yaitu si Akio Toyoda, untuk berfokus dalam ide bisnis di proyek ini. Selama hampir 1 dekade pengembangan, 3 prototipe sudah diluncurkan menggunakan nickname LF Strip A dengan huruf A dalam namanya yang berarti Advance. Konsep pertama diperkenalkan di tahun 2005 di Detroit Motor Show. Bodi dan sasis sebagian besar berbahan aluminium menggunakan mesin V10 4800 cc dengan top speed 320 km per jam. Respon positif dari pers dan juga publik membuat Lexus meluncurkan konsep kedua di tahun 2007 di tempat yang sama dengan interior dan eksterior yang lebih lengkap, lalu diperkuat serat karbon hingga mengurangi bobot sampai 100 km, menjadikannya sebagai salah satu lini masa depan divisi performance Lexus F. Dan konsep ketiga muncul di tahun 2008 dengan versi Roadster serta fitur sayap belakang yang muncul otomatis menyesuaikan kecepatan. Tapi bukan supercar namanya dong kalau nggak dites di lintasan balap. Lexus menurunkan LFA 4 kali di Nürburgring 24 jam, 2008-2009 dalam bentuk prototipe, kemudian ikut lagi dalam bentuk produksi di tahun 2010 dan juga 2011 yang dipimpin langsung oleh Hiromu Naruse di bawah bendera Gazoo Racing dan berhasil menjadi juara di kelas SP8, spek kelas yang masih di bawah GT3. Tapi di saat puncak pengembangan sudah mau selesai dan akan dijual, Toyota mengonfirmasi bahwa kepala penguji Hiromu Naruse tewas dalam kecelakaan di luar Nürburgring. Dilaporkan bahwa Naruse mengendarai LFA kuning menabrak sebuah BMW. Baik pengemudi BMW dan penumpangnya selamat, namun Naruse meninggal di usia 67 tahun. Dia bekerja di Toyota sejak tahun 63 dan menjadi orang Jepang yang paling banyak menyelesaikan putaran di sirkuit Nürburgring. RIP Legend.
LFA mulai diproduksi pada bulan Desember tahun 2010 dan akan dibuat terbatas cuma 500 unit doang untuk seluruh dunia. Dirakit 20 unit per bulan di pabrik Toyota Motomachi. Tiap mobil dibuat berdasarkan pesanan dan diberi plakat yang memungkinkan tidak ada satupun LFA yang sama di dunia ini. LFA dibanderol $375.000 yang dinilai sangat mahal di saat peluncurannya. Kenapa bisa mahal? Selain pengembangannya yang lama dan juga custom order, karena LFA juga memakai sasis monokok gabungan aluminium dan carbon fiber reinforced polymer di full kabinnya. Membuat bodi lebih rigid pastinya dan 100 kilo lebih ringan. Teknologi penyambungan ini juga sepenuhnya dikembangkan oleh Lexus itu sendiri. Lalu mesinnya. Mesin satu-satunya di dunia dan cuma dipakai untuk LFA, mesin V10 4800cc naturally aspirated. Kenapa nggak V12 atau V8 bang? Karena V12 terlalu berat dan V8 terlalu mainstream dan suaranya nggak terlalu teriak. Bersama Yamaha, Lexus beneran bikin mesin campur alat musik di mobil ini. Gila! Mesin ini pakai blok aluminium di dalamnya. Ada crankshaft yang pakai batang penghubung titanium. Lebih ringan 40% dari besi biasa. Lalu nyambung ke 10 piston bahan forged yang sama ringannya dan ditutup pakai head magnesium. Belum lagi connecting rod, valve, rocker arm dan semua perintilan kecil lainnya yang dibuat seringan mungkin. Menjadikan mesin ini lebih ringan dari mesin V6 dan bahkan ukurannya pun lebih kecil dari mesin V8. Gokil! Komponen-komponen ringan tadi membantu mesin berputar sangat cepat dari idle sampai 9000 rpm cuma dalam waktu 0,6 detik. Sampai-sampai jarum analog gak bisa mengimbangi kecepatan putaran mesin ini men, dan mengharuskan Lexus menggantinya dengan speedometer digital. Bahkan sampai mendapatkan rekor dunia sebagai putaran mesin paling cepat yang pernah ada. Gila. Mesin V10 ini memakai kode 1LRGUE, 1 yang berarti generasi pertama. LR untuk kode engine family walau nggak punya family LR yang lain. G untuk varian performance macam GE di 4AGE atau GTE di 2JZ GTE. Lalu untuk U standar emisi regulasi Jepang dan E yang berarti electronic full injection. Lexus kerja sama bareng Yamaha Musik itu bukan cuma jokes atau candaan orang-orang aja men, tapi real. Kalau Yamaha motor yang bikin mesin, Yamaha Musik yang bikin perangkat penyalur suara mesin supaya sengaja masuk ke dalam kabin. Gila! Udara yang masuk dari kap depan dan menuju intake ini akan menghasilkan frekuensi suara yang lalu disaring bau dan kelembapannya melewati jalur di dalam dashboard dan diterima oleh pengemudi dengan indahnya. Anjay. Bahkan tangki intake ini sempat dipajang setara dengan instrumen musik dari Yamaha. Kengo Matsumoto, desainer dari LFA, pernah bilang utamakan fungsi daripada gaya. Estetika harus dikorbankan buat meningkatkan performa aerodinamika. Karena alasan ini LFA menjadi supercar yang desainnya paling kalem di eranya dibandingkan dengan yang lain. Kayak Huracan, 488 GTB, 991 GT3, R8, SLS AMG, dan lain-lain. Maka dari itu bagian depannya dibuat panjang walau mesinnya kecil. Buritan tinggi, terdapat active spoiler yang ngangkat sendiri. Terdapat lubang ventilasi juga yang nyambung ke radiator belakang. Dan semua dipadukan dengan bodi full karbon untuk menciptakan downforce sebanyak mungkin. Lexus juga menawarkan 28 pilihan warna bodi, 3 warna untuk velg BBS ring 20-nya, dan macam-macam warna interior buat nutupin kabin full karbon tadi men. Dan menurut standar supercar LFA, bobotnya tergolong ringan cuma 1,6 ton doang.
Termasuk mesin 1LR GUE yang punya tenaga 553 horsepower dan torsinya 480 Nm, membuat LFA lari dari 0 sampai 100 tembus 3,6 detik aja dan memiliki top speed 340 km per jam lebih. Dari 500 unit LFA yang diproduksi, ada 64 varian Nürburgring Edition yang pernah dibuat. Model ini menawarkan racing setup mirip yang dipakai mobil balap, meliputi peningkatan tenaga dari 553 horsepower menjadi 563 horsepower. Perpindahan gigi lebih cepat, front splitter dipasang, sayap segede gaban yang udah fix gak pakai active aero lagi, velg magnesium, interior full Alcantara minim kulit, dan harganya naik dari 375.000 USD menjadi 445.000 USD. Mobil Jepang termahal yang pernah dijual ke publik, anjay. Udah pasti dari namanya, Nürburgring Edition harus dipakai di Nürburgring dong. Edisi ini membuat catatan waktu 7 menit 14 detik dalam satu putaran, 23 detik lebih kencang daripada versi yang standar, dan memecahkan rekor sebagai mobil produksi tercepat. Permintaan pesanan edisi ini meningkat dari yang rencana cuma dibuat 50 unit jadi 64 unit. Dan ada juga LFA versi convertible. Tapi sayangnya versi ini cuma prototype men, dan gak dijual di publik, dan cuma ada 2 unit di dunia. Terlepas dari prestasi tersebut, LFA nyatanya adalah sebuah kerugian finansial bagi Lexus. Dikarenakan pengembangannya yang terlalu lama, orang-orang yang awalnya antusias buat membeli akhirnya mengurungkan niatnya. Meskipun mesinnya masih menakjubkan, tapi transmisinya udah ketinggalan zaman men. Dan harga jual $375.000 sangat tinggi. Bandingin sama Ferrari 458 yang cuma $225.000. Lalu ZR1 lebih kencang, punya mesin 635 horsepower, harganya cuma $109.000 di tahun tersebut. Dan satu fakta lagi, Lexus LFA kalah telak dari mobil senegaranya. Siapa lagi kalau bukan ya, karena ada GTR, mesin lebih kencang, all-wheel drive, dan teknologi-teknologi lain. Ditambah sejarahnya yang begitu luar biasa di dunia balap. Sedangkan LFA punya background apa bejir? Dan lu mau tahu berapa harga GTR baru pada waktu itu? Cuma 80.000 USD doang. Bye-bye LFA. Tapi itu dulu men. Tenang, buat lo yang udah terlanjur beli, mobil ini udah masuk ke kelas mobil kolektor. Dan per hari ini dikarenakan unitnya yang terbatas di tempat lelang LFA, harganya bisa tembus 2 kali lipat untuk versi standar dan $1 juta lebih buat Nürburgring Edition. Damn. Apakah ada orang yang cukup gila memakai LFA jadi mobil bahan atau buat kompetisi? Jawabannya ada men. Tahun 2015 LFA versi drifting dipamerin di Tokyo Auto Salon. Pakai wide body dan wing gede. Mobil ini dibangun oleh Yoichi Imamura. Dikarenakan awalnya LFA ini adalah korban banjir. Mesin ikonik itu harus meninggal dan diswap pakai mesin TRD V8 NASCAR 5800 cc dengan tenaga 1000 horsepower. Gokil. Di tahun 1960-an, Toyota membangun mobil sport 2000 GT. Di tahun 1980-an, Toyota mengembangkan Supra. Di tahun 2000-an, kemunculan LFA. Dan di tahun ini, siklus 20 tahunan tetap berlanjut dengan pengembangan 3 versi sekaligus dari Toyota, yaitu GR GT, GR GT3, dan LFA Concept. Tanggal 5 Desember 2025, Toyota melaunching GR GT dan GR GT3 dan akan dijual tahun 2027. Memakai mesin 4000 cc V8 Twin Turbo Hybrid, menghasilkan tenaga 641 horsepower dan 850 Nm. Damn. Dan versi GT3 juga akan dibuat sesuai regulasi FIA. Dan untuk penerus LFA-nya baru teaser doang men, belum dirilis speknya.
tapi sudah pasti memakai basis yang sama dengan GR-GT dan rumornya disayangkan sekali akan memakai tenaga listrik. Foto-fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Kesimpulannya, Lexus LFA adalah mobil yang luar biasa. Apakah harga sepadan atau tidak itu adalah pendapat pribadi. Tetapi bagi lu yang menghargai puncak rekayasa otomotif, LFA adalah mahakarya yang gak ternilai. So thank you yang udah nonton, semoga konsistensi konten ini tetap berlanjut. Dan jangan lupa follow semua akun sosmed gue yang ada di bawah sini. Gue Ican 8 pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya.